Hai, bersama saya Abdul Syukur Sugiharto dari kelompok 29 KKM Untirta 2020. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program kerja kelompok kami, yaitu hidroponik, yang merupakan bagian dari konten ketahanan pangan. Berhubung di masa pandemi seperti ini, sangat dianjurkan untuk tetap berada di rumah, maka hidroponik sangat cocok untuk mengisi waktu di rumah dengan cara bercocok tanam, sekaligus memenuhi kebutuhan nabati. Pengertian dan konsep. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hydro yang berarti air, dan ponos yang artinya daya. Hidroponik juga dikenal sebagai budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Dalam teknik bercocok tanam konvensional, tumbuhnya sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam hal ini, fungsi dari tanah adalah untuk penyangga tanaman, dan air yang ada sebagai pelarut nutrisi untuk kemudian bisa diserap oleh tanaman. Konsep inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman. Media tanam. Walaupun hidroponik merupakan teknik menanam dengan menggunakan air, bukan berarti tanaman tersebut tertaruh saja di air lalu dibiarkan. Ada media tanam yang kita butuhkan sebagai penyangga atau tempat tanaman tersebut tumbuh. Berikut beberapa alternatif media tanam yang bisa dipilih. Rock wool terbuat dari kombinasi batuan basalt, batu bara, dan juga batu kapur yang dipanaskan di suhu 1600 derajat Celcius. Bagi yang baru saja memulai hidroponik, sangat disarankan untuk menggunakan rock wool dibanding media tanam lainnya. Salah satu faktor mengapa memilih rock wool dibanding media tanam lainnya adalah karena lebih higienis dan juga cocok digunakan untuk tanaman sayur-sayuran. Expanded clay atau hidroton didapat dari proses pemanasan tanah liat pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Bentuknya seperti bulat-bulatan lempung yang berukuran kecil seperti kelereng. Kelebihan hidroton untuk budidaya tanaman secara hidroponik yaitu memiliki kemampuan untuk menyimpan kandungan air bersih dengan baik, pH yang netral dan stabil, serta memiliki aerasi yang terbilang sempurna. Untuk jenis tanaman, hidroton lebih cocok untuk tanaman buah-buahan. Hydrogel, media tanam yang terbuat dari kristal polimer dengan kemampuan serap yang cukup tinggi. Biasanya, hidrogel digunakan untuk tanaman hias. Warnanya yang bervariasi dapat menambah kemenarikan dari tanaman hias kita. Dan masih banyak pilihan media tanam lainnya, seperti arang sekam, serbuk kayu, spons, batu apung, pasir, kerikil, dan vermiculite. Langkah singkat. Secara umum, terdapat 3 langkah singkat di dalam menanam hidroponik. 1. Penyemaian bibit. Terdiri dari tahap-tahap antara lain persiapan alat hidroponik, pemilihan bibit, penyemaian. 2. Pembesaran. Terdiri atas tahap-tahap pembesaran pada sistem hidroponik, pembuatan nutrisi, dan perawatan tanaman. 3. Panen, yaitu ketika tanaman sudah memasuki waktu panen. Jenis-jenis hidroponik. Wick system, atau disebut juga dengan sistem sumbu, adalah sistem hidroponik yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam sistem hidroponik, terutama bagi pemula. Sistem ini disebut sistem sumbu karena memanfaatkan sumbu atau kain flanel yang menghubungkan antara larutan nutrisi dengan media tanam. Wick system bekerja dengan menyerap larutan nutrisi menggunakan sumbu, kemudian mengalirkannya ke akar tanaman. Sistem wick ini sangat baik jika digunakan untuk tumbuhan kecil. Namun, sistem ini tidak dapat bekerja dengan baik pada tanaman yang membutuhkan air banyak. NFT system atau Nutrition Film Technique merupakan sistem hidroponik yang bekerja dengan cara membagikan air nutrisi pada tanaman melalui aliran air yang tipis. Nutrisi dibuat terus-menerus bersirkulasi menggunakan pompa tanpa menggunakan timer.
Pada bagian akar tanaman, tidak semua terendam di dalam air nutrisi, sehingga akar yang tidak terendam air tersebut diharapkan mampu mengambil oksigen untuk pertumbuhan tanaman. ABB and Flow System atau sistem pasang surut. Sistem ini mendapatkan air, nutrisi, dan oksigen dari proses pemompaan bak penampung yang nantinya akan membasahi akar tanaman. Saat air naik membasahi akar, inilah yang disebut pasang, seperti halnya air pantai yang sedang naik. Beberapa waktu kemudian, air dan nutrisi akan kembali lagi ke bak penampung, atau disebut dengan istilah surut. Terjadinya proses pasang surut ini diatur menggunakan timer yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga tanaman tidak akan tergenang atau kekurangan air. Drip system merupakan teknik hidroponik dengan cara meneteskan larutan nutrisi secara terus-menerus ke dalam media tanam melalui pipa atau selang. Larutan nutrisi ditampung di dalam wadah atau tandon air, kemudian dihubungkan dengan menggunakan selang yang terhubung dengan media tanam. Lalu air dipompa hingga membentuk tetesan-tetesan pada media tanam. Sistem ini membutuhkan energi listrik dan pompa. Tanaman mendapat nutrisi dari setiap tetesan yang ada, sehingga tanaman tidak menggenang air maupun tidak mengalami kekeringan. Bubble ponics atau sistem gelembung dikenal juga sebagai deep water culture, yaitu menumbuhkan tanaman secara mengambang di atas larutan nutrisi. Tanaman ditahan menggunakan jaring dengan akar tanaman di dalam air. Larutan nutrisi dialiri gelembung udara yang memperkaya oksigen dalam larutan yang berguna bagi akar untuk tumbuh. Pada masa awal pertumbuhan akar, larutan nutrisi dipompa melalui pembentuk gelembung untuk memperkaya kandungan oksigen di dalam larutan, yang terbukti membantu pertumbuhan akar dari tanaman. DFT system atau Deep Flow Technique adalah teknik dengan mensirkulasikan larutan nutrisi tanaman secara terus-menerus selama 24 jam pada rangkaian aliran tertutup. Larutan nutrisi tanaman di dalam tangki dipompa oleh pompa air menuju bak penanaman melalui jaringan irigasi pipa. Kemudian, larutan nutrisi tanaman di dalam bak penanaman dialirkan kembali menuju tangki. Kekurangan dan kelebihan hidroponik. Hidroponik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kekurangan hidroponik adalah perlengkapan yang sukar didapat, modal cukup besar, membutuhkan ketelitian ekstra, serta keterampilan khusus. Namun, hidroponik masih memiliki kelebihan yang lebih banyak. Di antaranya, tidak membutuhkan tanah, air yang akan terus-menerus bersirkulasi di dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya sebagai air akuarium. Pengendalian nutrisi lebih sederhana, sehingga nutrisi dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien. Relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, mudah dalam memanen hasil, steril dan bersih, media tanam dapat digunakan berulang kali, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma, serta tanaman tumbuh lebih cepat. Itu dia, penjelasan ringkas tentang hidroponik. Mungkin kedengarannya sistem hidroponik ini mirip dengan sistem aquaponik, yang masih merupakan program kerja kami dan sebelumnya juga telah dibahas. Karena aquaponik merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan antara alkultural dan hidroponik. Dan pada video hidroponik bagian 2, kami akan mendatangi salah seorang pelaku hidroponik dan aquaponik. Untuk itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan terus pantengin kanal YouTube kami. Terima kasih.